Selamat pagi adik-adik. Halo, apa kabarnya? Wah, sudah seger belum? Sudah ya? Sudah siap untuk memuji Tuhan? Yes, yuk kita doa sama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini kami boleh mendatang ke hadirat-Mu. Kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini semua mau ajak kita memuji Tuhan dengan semangat. Kita katakan kita punya Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan Yesus yang mati bagi kita di atas kayu salib. Jadi kita tidak lagi harus dihukum, tapi kita sudah bebas. Dan kemudian bukan hanya Tuhan Yesus mati bagi kita, tapi Dia juga bangkit bagi kita. Pada hari apa adik-adik? Yes, good. Pada hari Paskah. Dan untuk selama-lamanya Tuhan Yesus tidak berubah. Nah adik-adik semua mau ajak kita nyanyi lagu ini. Tuhan Yesus tidak berubah. Nah kata Tuhannya kita pakai tanda salib. Tuhan Yesus. Oke? Sudah siap? Yuk kita bangkit berdiri semuanya. Kita puji Tuhan dengan semangat. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Dan kuasanya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan kuasanya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Dan kasih-Nya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan kasih-Nya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Ya, tetap semangat ya adik-adik. Karena kita punya Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah. Nah adik-adik berubah nggak? Berubah jadi apa? Jadi Power Ranger. Wah, kita mau berubah makin serupa dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itu kita bilang saya mau ikut Tuhan untuk selama-lamanya. Aku mau naik kereta bersama dengan Tuhan. Jadi kalau Tuhan suruh aku apa, saya mau turut. Aduh senangnya naik kereta. Yuk kita mau ceritakan, kita mau wartakan pada dunia bahwa aku senang mengikut Tuhan. Aduh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Aduh celaka
surga. Aduh celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk gak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk, jalannya nubruk-nubruk. Yeay, kita semua harus ikut karenanya Tuhan. Good, semua memuji Tuhan dengan semangat. Yuk silakan duduk adik-adik. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau pada pagi hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kami ingin mendengar firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk adik-adik. Nah, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, waktu Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus kemana ya? Oh, betul sekali. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada siapa? Maria Magdalena. Dan kemudian kepada 2 orang murid yang lagi jalan mau ke Emmaus. Lalu dia juga menampakkan diri kepada murid-murid. Kepada siapa lagi? Wah, ada yang gak percaya loh sama dia. Tapi Tuhan Yesus marah gak? Enggak, Tuhan Yesus menampakkan diri juga kepada dia. Siapa namanya? Ayo, Thomas. Good. Tuhan Yesus bilang, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Wah, kita berbahagia ya adik-adik. Nah, adik-adik, jadi selama berapa hari ya Tuhan Yesus dalam dunia ini setelah dia bangkit? Berapa hari adik-adik? Good, betul. 40 hari. Setelah 40 hari, apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus ya adik-adik? Yuk, kita lihat yuk yang satu ini. Anak-anak, minggu yang lalu kita telah mendengar cerita yang indah. Berita baik tentang Tuhan Yesus yang mati di salib. Sekarang Tuhan Yesus sudah hidup kembali. Murid-murid yang tadinya takut dan sedih, sekarang mereka gembira. Mereka bersuka cita karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah hidup kembali. Sekarang Tuhan Yesus meluangkan waktu bersama teman-temannya. Ia menjumpai murid-muridnya. Tuhan Yesus mengajar mereka seperti dulu yang selalu dia lakukan. Ia juga mengajak mereka makan bersama. Bahkan Tuhan Yesus mengizinkan mereka menyentuh tubuhnya, tangannya yang pernah dipaku di kayu salib. Banyak orang melihat Tuhan Yesus dengan mata mereka langsung, bahwa Tuhan Yesus hidup, sungguh-sungguh hidup. Setelah Tuhan Yesus tinggal beberapa waktu bersama murid-muridnya, kemudian Tuhan Yesus membawa murid-muridnya keluar kota, dekat kota Betania. Lalu Tuhan Yesus memberitahu murid-muridnya untuk suatu tugas penting yang harus mereka lakukan. Apa itu? Mereka harus memberitahu kepada semua orang di seluruh dunia bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Dan mereka harus mengajar mereka firman Tuhan. Anak-anak, itu tugas yang Tuhan berikan juga untuk kita. Tuhan Yesus berjanji akan memberikan Roh Kudus yang akan selalu bersama kita. Seperti kita bersama dengan Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus akan selalu menemani kita. Kita tidak akan pernah merasa sendiri. Kemudian Tuhan Yesus memberkati semua murid-muridnya. Dan kakinya mulai terangkat dari tanah. Semakin tinggi, semakin tinggi. Naik ke atas awan yang putih. Terus ke langit yang biru.
murid-murid memandang terus ke atas, melihat Tuhan Yesus naik terangkat ke sorga. Tiba-tiba tampaklah 2 malaikat Tuhan di dekat mereka dan berkata, "Mengapa kamu terus melihat ke atas langit? Yesus sudah terangkat ke sorga. Nanti Ia akan datang kembali seperti ini." Anak-anak, Tuhan Yesus kembali ke sorga karena Ia Allah yang berasal dari sorga. Ia mempersiapkan tempat bagi kita, rumah kita di sorga, di mana Tuhan ada di sana. Lalu murid-murid kembali ke kota Yerusalem. Mereka menantikan Roh Kudus yang Tuhan Yesus telah janjikan. Waktu Roh Kudus datang, semua orang sangat bersuka cita dan memuliakan Tuhan. Mereka menjadi berani mengabarkan firman Tuhan. Anak-anak, Tuhan Yesus telah mengirimkan Roh-Nya, yaitu Roh Kudus, untuk bersama-sama dengan kita, orang-orang yang percaya dan mengasihi Dia. Tuhan Yesus ada bersama kita. Tuhan Yesus akan selalu bersama-sama umat-Nya. Puji Tuhan, haleluya. Nah, adik-adik, apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus setelah 40 hari Dia bangkit? Iya, Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, adik-adik, waktu Tuhan Yesus naik ke surga, murid-muridnya ngapain? Wah, murid-muridnya liatin sampai bengong. Murid-muridnya lihat ke langit. Sampai Tuhan Yesusnya masih nggak ada, udah naik ke atas, udah ditutupin awan. Mereka masih lihat ke atas. Wah, Tuhan Yesusnya hilang. Wah, pada saat itu tiba-tiba ada siapa? Wah, betul. Ada malaikat yang datang dan kemudian berkata kepada murid-murid, "Hai murid-murid, apa yang kamu lihat di langit? Nanti ya Tuhan Yesus yang hari ini terangkat ke surga, suatu hari Dia akan datang kembali untuk menjemput kita semua adik-adik." Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Buat apa ya Tuhan Yesus naik ke surga? Nah, betul adik-adik. Tuhan Yesus naik ke surga karena surga memang rumahnya Dia. Ya enggak? Dia pulang, balik lagi ke surga. Karena Tuhan Yesus tugasnya sudah selesai menyelamatkan kita di dalam dunia ini. Tapi Tuhan Yesus berjanji satu hari Dia akan kembali lagi menjemput kita semua dan kita akan berkumpul dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyediakan bagi tempat bagi kita. Jadi semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan masuk ke surga bersama dengan Tuhan Yesus. Adik-adik mau nggak ke surga? Wah, saya mau, semua mau ke surga. Adik-adik mau ke surga? Mau. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan masuk ke surga bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, apa yang Tuhan Yesus katakan? Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya. Di dalam Matius ya, di dalam Alkitab, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya dalam Matius 28 ayat 18 nih. Ayat 18 sampai ayat yang ke-20 Tuhan Yesus berkata, kepada Tuhan Yesus telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Wah, luar biasa ya adik-adik. Tuhan Yesus
berjanji akan selalu menyertai kita. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus suruh kita apa ya tadi? Betul, Tuhan Yesus katakan, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Wah, lalu ngapain lagi? Ajarlah mereka melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nanti adik-adik, kalau adik-adik sudah remaja, adik-adik kalau sungguh-sungguh percaya Tuhan, adik-adik boleh dibaptis ya. Nah, dan kemudian mulai dari sekarang kita mau rajin nih melakukan firman Tuhan. Apa sih firman Tuhan? Kita baca Alkitab setiap hari, lalu kita berdoa setiap hari, dan Tuhan mau minta kita jadi apa? Messenger. Apa ya messenger itu? Apa ya adik-adik? Wah, adik-adik kan sering nonton film superhero kan? Sering nggak? Sering ya, nonton superhero, film-film superhero cerita tentang apa? Wah, superhero-nya hebat-hebat menyelamatkan dunia ini. Nah, adik-adik, superhero kita siapa? Tuhan Yesus. Betul, Tuhan Yesus adalah superhero kita yang paling hebat. Kenapa? Karena superhero kita, Tuhan Yesus, yang menyelamatkan kita dari neraka. Dan Tuhan Yesus yang akan menjemput kita masuk ke mana adik-adik? Masuk ke surga. Nah, kita disuruh oleh Tuhan Yesus jadi messenger nih. Kita mau beritakan kabar baik ini kepada semua orang. Nah, adik-adik mau nggak deh adik-adik? Mau adik-adik? Wah, mau ya jadi messenger. Kita mau memberitakan kabar baik, kabar sukacita ini kepada semua orang. Yuk, ayat hafalan kita. Ya, adik-adik, ingat ya ayat hafalan kita dari Matius pasal 28. Ayat yang ke berapa? 19. Matius pasal 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan apa adik-adik? Di sini katakan, dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ketahuilah ya, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah Tuhan Yesus menyertai kita untuk sampai selama-lamanya. Kita ambil satu ayat aja ya adik-adik. Nih di ayat yang ke-20 ya. Matius 28 ayat yang ke-20. Situ katakan, dan ketahuilah Tuhan Yesus menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sekali lagi, Matius 28 ayat yang ke-20. Dan ketahuilah Tuhan Yesus menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau begitu mengasihi kami. Engkau mau lahir untuk kami. Tinggalkan surga yang begitu indah dan mulia. Bahkan mati bagi kami di kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau yang sudah bangkit. Engkau juga yang mau terus memimpin kami, dan bahkan Engkau yang naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami. Dan Engkau berjanji suatu hari nanti Engkau akan menjemput kami. Engkau datang kedua kalinya untuk menjemput kami bertemu dengan Engkau di surga. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Kami rindu Tuhan boleh setia, dan bahkan kami boleh jadi messenger, memberitakan kabar baik ini, kabar sukacita, kabar tentang juru selamat kami Tuhan Yesus kepada semua orang. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, yuk kita coba lihat aktivitas apa yang kita bisa lakukan di dalam memperingati kenaikan Tuhan Yesus.
Terima kasih adik-adik sudah beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua.